오랜만이다. 아유. Hai semuanya, selamat datang kembali di Celengan Film. Di video kali ini aku akan bercerita lagi tentang satu buah film yang berjudul 100 Days with Mr. Arrogant. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita bernama Hayong. Dia sedang tidur dengan mengenakan kostum putri salju. Ternyata dia sedang menantikan kedatangan pangerannya yang akan menciumnya. Saat pangeran tiba, Hayong yang tak sabar pun melihat sang pangeran. Namun kebahagiaan itu sirna ketika dia menyadari jika wajah cowok yang akan menciumnya bukanlah pangeran tampan. Karena kaget, Hayong pun berteriak. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Teriakan Hayong membuatnya terbangun di tengah kelas dan langsung menjadi pusat perhatian semua penghuni kelas itu, termasuk Pak Guru yang sedang mengupil. Karena kesal, Pak Guru pun langsung memasukkan upilnya ke mulut Hayong. 야, 아니 이 녀석 이거 수업 시간에 잠꼬대를 하고 그래? Setelah kelas selesai, Hayong kemudian menceritakan mimpi anehnya kepada dua orang temannya. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja temannya yang sedang boker mengatakan jika itu bukan sekedar mimpi, namun itu sebuah pertanda. Mimpi itu memiliki arti jika kamu akan segera bertemu dengan pangeran tampan dalam kehidupan nyata. Sementara itu, di sebuah kolam renang ada seorang cowok tampan menarik perhatian banyak orang. Cowok ini bernama An Yung Jon. Bahkan setiap gadis yang melihatnya langsung jatuh hati karena pesonanya. Karena saking gantengnya, ada satu gadis yang nyaris terjatuh saat melihatnya. Tapi untungnya saja Jon langsung menangkapnya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah 180 derajat karena ternyata Jon ini adalah cowok yang angkuh dan sangat arogan. Kita kembali lagi ke Hayong. Pada saat itu dia sedang kencan dengan pacarnya di sebuah restoran. Dan tak lupa pacarnya memberikan sebuah hadiah untuk Hayong. Namun sayangnya pacarnya malah minta putus dengan Hayong. Padahal tepat 1 hari lagi mereka akan merayakan 100 hari jadian mereka. Akhirnya Hayong pun pulang dengan keadaan sedih. Ketika di jalan, dia memutuskan untuk memberikan hadiah tadi kepada seorang pengemis. Dalam perjalanannya, Hayong yang masih kesal menendang kaleng bekas minuman yang tergeletak di jalan. Sayangnya, kaleng yang dia tendang melayang tinggi dan mendarat tepat di wajah Jon. Sehingga membuatnya terkejut dan menabrak pagar hingga bemper mobilnya pun lecet. Ditambah lagi hidungnya juga berdarah. Kemudian dia mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Dia pun menemukan Hayong di sekitar lokasi. Hayong yang tak sadar kalau kaleng yang ia tendang mengenai Jon menoleh dengan polos. Tentu saja ini membuat Jon semakin kesal karena Hayong sama sekali tidak merasa bersalah. Akhirnya Jon meminta untuk ganti rugi bemper mobilnya yang lecet. Hayong berusaha mencoba meluluhkan Jon dengan wajah memelasnya. Namun begitu tahu bahwa dia harus membayar ganti rugi sebesar $3.000, dia menjadi terkejut karena dia tak punya uang sebanyak itu dan akhirnya dia pun memilih untuk kabur. Namun sayangnya dompetnya malah jatuh ketinggalan. Ketika sampai di rumah, Hayong yang sedang rebahan tiba-tiba saja mendengar suara sirine. Ketika melihat keluar jendela, ternyata rumahnya sudah dikepung oleh banyak polisi yang siap menangkapnya. Tapi ternyata lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Dia pun terbangun karena mendengar HP-nya berdering. Dengan kesal dia mengangkat telepon itu dan mengira jika yang menelpon adalah mantannya. Namun begitu dia sadar bahwa yang menelpon adalah Jon yang meminta ganti rugi, Hayong pun langsung merasa takut dan dengan sigap menutup teleponnya itu. Keesokan harinya, sepulang sekolah Hayong dan teman-temannya berlari menuju kerumunan yang ada di depan sekolah. Ternyata di sana sudah tertempel banyak poster foto Hayong yang memintanya untuk tidak lari dari tanggung jawab. Ternyata ulah ini semua adalah dari Jon.
Tanpa basa-basi, dengan senyum manisnya, John langsung menggendong Hayong dan membawanya melewati kerumunan. Hayong berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang berani menolongnya karena gagal fokus dengan ketampanan John. Setelah itu John membawa Hayong ke sebuah restoran. Di sana, dia memberikan surat perjanjian yang mengharuskan Hayong bekerja untuknya dengan bayaran $30 per hari selama 100 hari. Hayong tentu saja tidak setuju dengan perjanjian ini. Surat itu lebih mirip seperti kontrak perbudakan daripada surat perjanjian kerja. Di sini Hayong sudah berpikiran negatif, takutnya dia akan dijual ke mucikari dan harus melayani om-om. Padahal John tidak ada pikiran seperti itu. Setelah itu, John mengancam akan melaporkannya kepada orang tuanya jika dia tidak menyetujui perjanjian ini. Tentu saja, Hayong tidak memiliki pilihan lain selain menerima perjanjian itu, dan dengan terpaksa, dia pun menandatanganinya. Setelah selesai, makanan pun datang, namun semua makanan itu hanya untuk John saja. Ini membuat Hayong semakin kesal, tapi John tetap memberikan uangnya supaya Hayong bisa membeli makanan lain. Tak diduga, ternyata makanan yang dipesan oleh Hayong sangatlah banyak. Di rumah, Hayong yang kekenyangan langsung rebahan dan tak lama kemudian ia pun mendapat telepon dari John. Karena kesal, Hayong pun mengangkatnya sambil marah-marah. Namun John dengan santai menyuruh Hayong untuk melihat ke arah jendela. Ternyata John tinggal sebelahan dengan rumah Hayong. Keesokan harinya ketika Hayong sedang sekolah, John kembali menelpon Hayong untuk datang ke apartemennya secepat mungkin. Di sini Hayong mulai bingung karena jam pelajaran masih ada. Untung saja dia memiliki ide dengan menyemprotkan sebuah cairan yang membuat matanya menjadi merah dan meminta izin guru untuk pulang karena matanya sakit. 눈깔이 왜 그래? Sesampainya di apartemen, John kembali lagi mengerjainya dengan memintanya menirukan gaya Sailor Moon sebagai kata sandi untuk masuk. Dan kini, tugas Hayong sebagai budak pun dimulai. John memberitahu jika 1 jam lagi ayahnya akan datang. Dia meminta Hayong untuk membersihkan seluruh rumahnya karena sangat berantakan. Tak lama kemudian, ayah John datang dan melihat Hayong yang sangat lusuh. Setelah itu, John memberikan upah untuk Hayong karena sangat prihatin dengan kondisinya. Ketika di lift, Hayong bertemu dengan tetangga John. Tetangganya mengira Hayong habis melayani tamu karena melihat ekspresi wajahnya dan bajunya yang sangat berantakan. Setelah hari itu, kontrak perbudakan itu pun terus berlanjut. Hayong membantu John menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya, sementara John hanya sibuk bermain game. Tak hanya itu saja, Hayong juga menemaninya belanja sampai nonton bareng. Hayong juga harus membersihkan mobil John. Seperti biasa, setelah menyelesaikan semua tugasnya, John memberikan upah untuk Hayong yang digunakan untuk membeli kue keberuntungan. Setelah selesai tugasnya di jalan, tak sengaja Hayong melihat mobil ayahnya. Namun karena melihat wanita seksi, tak sengaja ayahnya menabrak mobil orang. Ketika di bengkel, Hayong terkejut mengetahui bahwa biaya perbaikan goresan bumper mobil hanya $10-20 saja. Hayong mulai kesal karena merasa ditipu oleh John. Dia pun mulai balas dendam dengan merusak mobil John sambil mencoret-coretnya, sehingga mobilnya pun harus di bengkel selama beberapa hari. Tak sampai di situ saja, Hayong juga memprovokasi orang-orang dan mengatakan jika John adalah penipu. John yang kesal membawa Hayong pergi dan memarahinya. Namun Hayong malah ingin menuntut John karena sudah ditipu dengan perjanjian kontrak yang tidak sebanding dengan harga bumper mobilnya yang rusak. Keesokan harinya, karena mobil John belum jadi, dia pun terpaksa naik bis dan ingin ke sekolah Hayong. Di depan sekolah, dia melihat seorang gadis yang mirip dengan Hayong. Dia pun mencoba mengejarnya, tetapi ternyata itu bukan Hayong. Sementara Hayong berhasil kabur dan ketika sampai di rumah, dia pun mengeluh kepada ibunya serta meminta untuk pindah sekolah. Namun ibunya menolak dengan alasan ujian masuk universitas yang sudah dekat. Sementara itu, John tidak kehabisan cara untuk mendekati Hayong. Dia pun mencoba mendekati ibunya dengan sengaja memasang iklan yang menawarkan les private dengan iming-iming biaya subsidi seumur hidup.
Tentu saja ibunya sangat tertarik dengan iklan ini. Tak lama, ibunya mendapatkan pemberitahuan tentang nilai Hayong yang selalu mendapat nilai terendah di kelasnya. Tentu saja ini membuat ibunya marah dan memanggil guru les. Dan tentu saja ini membuat Hayong sangat kaget. Ternyata guru les itu tidak lain adalah John. Dengan sedikit paksaan, Hayong terpaksa menerima John sebagai guru lesnya. Lagi pula dia memang membutuhkan bantuannya karena lemah dalam belajar. Saking semangatnya, Hayong sampai belajar di tempat sauna bersama dengan John. Sementara John terus mengawasinya sambil menikmati makanan, lalu menyuruh Hayong untuk memijat dirinya, dan dari sinilah kedikitan mereka semakin terlihat. Setelah itu, John diajak nonton konser temannya. Namun karena selera musiknya berbeda, akhirnya dia pun mengajak Hayong untuk karaoke. Namun karena suara Hayong sangat memprihatinkan, membuat John menunjukkan suara emasnya. Tentu saja ini membuat Hayong semakin kelepek-kelepek melihat bakat John. Di perjalanan pulang, nasib sial menghampiri mereka. Karena tiba-tiba mobil John kehabisan bensin dan Hayong disuruh untuk mendorongnya. Sesampainya di apartemen, hujan deras turun. Dengan penuh perhatian, Hayong memberikan payung kepada John. Bukannya berterima kasih, John dengan sengaja meninggalkan Hayong sendirian. Setelah itu, Hayong mengirimkan chat kepada John sebagai ucapan terima kasih untuk hari ini. John yang membaca chat itu jadi senyum-senyum sendiri. Pada suatu hari, John ingin mengajak Hayong untuk liburan keluar kota selama beberapa hari. Namun, Hayong mengatakan bahwa orang tuanya tidak mungkin mengizinkannya. Di sini John punya ide cemerlang. Dia sengaja membuat hadiah palsu berupa paket liburan ke Pulau Jeju untuk orang tua Hayong. Dengan begitu, dia berharap bisa dengan leluasa mengajak Hayong pergi liburan. John dan Hayong pun menghabiskan waktu liburan bersama dengan bahagia. Dan dari sinilah John mulai jatuh cinta dengan Hayong. Singkat cerita, liburan mereka telah usai. Orang tua Hayong juga baru saja pulang liburan dan melihat anaknya sedang belajar. Sementara John sedang melihat foto-foto liburan mereka. Tak lama, Hayong pun mengirimkan sebuah chat kepada John sebagai ungkapan terima kasih atas liburannya. Tentu saja ini membuat John merasa semakin bahagia. Keesokan harinya, ketika di jalan, John melihat sebuah iklan yang bertuliskan hari jadian yang ke-100 dengan pasangan. Di sini John memiliki ide dan menyuruh Hayong untuk datang ke sebuah restoran itu. John memiliki rencana untuk memberikan kejutan berupa cincin kepada Hayong. Di sana mereka merayakan pesta bersama teman-temannya. Dan malam itu ternyata adalah perayaan hari terakhir ke-100 karena kontrak mereka telah selesai. John pun membakar surat perbudakan sebagai tanda berakhirnya perjanjian. Setelah itu, teman-temannya menjahili Hayong dengan membuka kado yang dibawa untuk John. Ternyata kado itu adalah sebuah kolor. Dengan bangga, John langsung menggunakan kolor itu dan bernyanyi bersama teman-temannya. Setelah itu Hayong dan John pulang bersama. Di sini sepertinya mereka ada perasaan yang tersirat. Tanpa basa-basi, John langsung mencium Hayong. Setelah itu, Hayong langsung berlari masuk ke rumah. Ia pun meninggalkan John yang belum sempat memberikan cincinnya. Kejadian tadi ternyata disaksikan oleh Ibu Hayong yang membuatnya marah. Ibu Hayong lalu datang ke apartemen John dan memarahinya habis-habisan. 정말 죄송합니다. 하지만 시끄러! 긴 얘기할 거 없어. 앞으로 우리 하영 집엔 어신도 하지 마. Dia pun menyuruh John untuk menjauhi putrinya. Esok harinya Hayong kaget karena ibunya membawa seorang guru baru dan bukan John lagi. Hayong merasa kecewa karena John tiba-tiba berhenti mengajar dan tak pernah komunikasi lagi. Kemudian Hayong datang ke apartemen John untuk menanyakan mengapa dirinya tak menjadi gurunya lagi. Namun John malah bersikap cuek dan berusaha menghindar dari Hayong. Sementara itu, guru les baru Hayong merasa heran dengan muridnya karena dia selalu tak fokus untuk belajar dan terus memandangi foto John. Tak hanya itu saja, Hayong sampai menuliskan nama John berulang kali di bukunya hingga membuat tato dengan tulisan forever untuk John. Untuk membantu meredakan stres Hayong, teman-temannya mengajaknya untuk mabuk-mabukan. Tetapi usaha itu tidak membawa hasil. Ketika dalam perjalanan pulang, Hayong bertemu dengan John dan bertanya apakah dia tak serius dengannya. Namun dengan berat hati, John menjauhkan diri dari Hayong karena dia dilarang oleh orang tuanya. 오빠가 나 재밌게 해주려고 그랬다고 해. 제발 장난이었다고 말해줘. 어?
Ia pun memutuskan untuk pergi dari kehidupan Hayong. Namun sayangnya, Hayong tak pernah tahu tentang kenyataan ini. Di sekolah, Hayong yang tidak mood belajar hanya bisa melamun. Sampai-sampai dia tidak mendengar saat gurunya memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu. Ketika dia bernyanyi, lagu itu sangat sedih sampai membuat Hayong menangis karena teringat John. Sementara itu, John terlihat sedang membereskan barang-barangnya untuk pindahan. Hayong yang baru saja tiba di apartemennya melihat ada sebuah surat di lokernya. Ternyata surat itu dari John yang berisi cincin. Melihat hal itu membuat Hayong langsung pergi ke apartemen John. Tetapi sayangnya dia sudah pergi dari sana dan tentu saja ini membuat Hayong sangat sedih. Setelah kejadian ini, Hayong tampak semakin bersemangat untuk belajar dan akhirnya dia pun diterima di universitas. Meskipun sesekali dia melihat foto John yang mengingatkannya kembali kepada masa lalu. Namun, saat pengumuman ujian masuk universitas, Hayong tidak melihat namanya ada di papan. Itu menandakan bahwa dia gagal masuk universitas. Dia pun merasa galau dan mencoba menenangkan diri dengan minum-minum bersama guru private-nya. Karena tak tega melihat kesedihan muridnya, akhirnya sang guru membawanya ke tepi danau. Setelah itu, gurunya pun izin untuk pergi ke toilet sebentar. Sementara Hayong masih galau dan melempar batu ke danau. Tiba-tiba lampu di sekelilingnya menyala dan membuatnya kaget. Tak disangka ternyata itu adalah surprise dari John. Melihat John ada di sana, Hayong pun terkejut. Setelah itu John memberikan surat pengakuannya. Ia pun menceritakan semua kejadian yang terjadi. Bahwa setiap hal yang Hayong lakukan adalah bagian dari rencananya. Dari meminta izin ibu Hayong, menjadi guru private Hayong. Bahkan, dia juga telah menyembunyikan kenyataan bahwa Hayong sebenarnya diterima di universitas itu. Setelah menyelesaikan ceritanya, mereka berdua pun berpelukan dan ditemani kembang api mewarnai langit malam. Tahun-tahun setelah kejadian tersebut, terlihat Hayong menaiki mobil mewah sambil berbicara di telepon dengan John. Namun tiba-tiba saja, seorang pemuda tanpa sengaja menendang kaleng minuman sehingga membuat Hayong oleng dan menabrak. Kejadian ini persis seperti pertemuan pertama antara Hayong dan John. Hayong yang tidak bisa menerima perlakuan itu mengamuk di depan pria itu. Dan film pun tamat.